Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel kami Info Islami. Tetapi sebelumnya, bantu dan dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru pada video kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih Allah tidak membinasakan saja bangsa Israel. Israel tidak pernah berhenti melakukan tindakan melampaui batas seperti yang pernah dilakukan kaum Samud dan kaum Ad. Yang terbaru, Israel menyerbu umat Islam yang sedang menunaikan sholat tarawih di Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem pada Ramadan lalu menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah hingga kemarin. Israel membordir jalur Gaza sehingga telah menewaskan sedikitnya 130 warga Palestina. Berbeda dengan kaum Samud dan Ad yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Yahudi Israel dibiarkan Allah terus-menerus melakukan tindakan melampaui batas. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak membinasakan kaum Yahudi Israel seperti yang dilakukan Allah terhadap kaum Samud dan Ad? Banyak orang mengecam tindakan Israel terhadap warga Palestina karena dianggap melampaui batas dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa Allah tidak membinasakan Zionis Israel? Pertanyaan ini sering terlontar menyusul invasi militer Israel ke wilayah Palestina yang sudah melampaui batas. Istilah Zionis Israel memang selalu lekat dengan stigma negatif karena kerap menghalalkan segala cara mereka membunuh perempuan dan anak-anak hingga menghancurkan fasilitas publik dan tempat ibadah di Palestina. Untuk diketahui, sejarah Israel tidak terlepas dari eksistensi Yahudi yang bermula dari masa Nabi Ibrahim hingga berlanjut kepada Nabi Musa alaihissalam. Berdirinya negara Israel pada 1948 berawal dari gerakan Zionisme. Negara ini mengklaim sebagai negara Yahudi atau Jewish State. Istilah Zionis sendiri pernah digunakan untuk menyebut komunitas Yahudi menganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang Mesias atau juru selamat. Dalam perspektif Al-Quran, Yahudi merupakan umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tindakannya yang mendurhakai Allah dan kerap membuat kerusakan di muka bumi. Penyebutan kata Yahudi dalam Al-Quran terulang sebanyak 22 kali pada 9 surah. Kata Yahud mendeskripsikan orang yang memiliki banyak sifat buruk. Tak dapat dibantah bahwa dalam sejarah mereka kerap melakukan kerusakan dan membunuh para nabi utusan Allah. Di masa sekarang, Israel muncul sebagai negara adidaya yang angkuh dan menjajah Palestina dengan kezolimannya. Banyak orang mengecam tindakan Israel karena dianggap melampaui batas dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa Israel tidak dibinasakan Allah? Kembali ke pertanyaan di atas, maka Allah tidak membinasakan kaum Zionis Israel seperti kaum-kaum zalim sebelumnya. Syekh Muhammad Jibril tersenyum mendengar pernyataan ini lalu berkata, "Wahai anakku, seandainya Allah binasakan kaum Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Allah sengaja sisakan mereka sebagai medan jihad untuk menolong agama Allah." Dalam tausiah di kanal YouTube, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa jihad yang dimaksud bukan berarti berangkat langsung ke Palestina dan memerangi kaum Yahudi Israel. Bukan berarti selesai acara ini engkau beli tiket ke Palestina, belajar dulu serius sampai dokter, sampai profesor, lalu dengan uangmu, hartamu, dan ilmu yang engkau punya akan menolong saudaramu di Palestina. Jika semuanya sudah dihancurkan, maka apalagi yang tersisa untuk kaum muslimin? Mari kita simak kabar nubuah berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan keadaan akhir zaman di mana umat Islam akan memerangi kaum Yahudi hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslim memerangi Yahudi lalu kaum muslim membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon." Batu dan pohon pun berkata, "Hai muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia kecuali pohon Gargat. Ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim 2922. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like video ini.